Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tariq Falih, NPM 213507082. Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan juga sistem pemerintahan parlementer. Pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan di mana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah. Pada sistem pemerintahan presidensial, kedaulatan negara dibagi dalam 3 badan seperti yang dicetuskan oleh Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial menganut aturan bagi para menteri di mana menteri merupakan pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial seperti yang diterapkan di negara Indonesia saat ini memiliki mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat melalui pemilu dan masa kerjanya ditentukan oleh konstitusi. Dalam sistem pemerintahan presidensial juga mengatur bahwa anggota legislatif tidak boleh menjabat di badan eksekutif dan begitu juga sebaliknya dengan eksekutif. MPR sebagai penjelmaan rakyat dan merupakan pemegang supremasi kedaulatan. DPR adalah bagian MPR yang menjalankan kekuasaan legislatif, sedangkan presiden adalah mandataris yang bertugas menjalankan kekuasaan eksekutif. Bersama-sama, DPR dan Presiden menyusun undang-undang. DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan seperti pada sistem parlementer maupun presidensial. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Yang kedua, Presiden diangkat melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang ketiga, anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum ataupun pemilu. Lalu yang keempat, Presiden mempunyai hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya baik memimpin departemen maupun non-departemen. Yang kelima, kabinet dibentuk oleh Presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Yang keenam, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen. Lalu yang ketujuh, parlemen memiliki kekuasaan legislatif. Yang kedelapan, Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Yang kesembilan, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab oleh kekuasaan legislatif. Dan yang terakhir, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif maupun sebaliknya. Adapun keunggulan dan kelemahan sistem presidensial sendiri antara lain, yang pertama dari keunggulannya yaitu badan eksekutif semakin stabil posisinya karena tidak dapat tergantung pada parlemen. Masa posisi badan eksekutif semakin jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa posisi Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, Presiden Filipina adalah 6 tahun, dan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Lalu, penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka masa-masa posisinya. Dan yang terakhir, legislatif bukan tempat kaderisasi sebagai jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar, termasuk anggota parlemen sendiri. Selanjutnya, kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat membuat kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban yang kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya harus tawar-menawar setelah eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas. Dan yang terakhir, pembuatan keputusan memakan masa yang lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer sendiri adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan agenda mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan parlementer dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahan tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu
Yang pertama dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden ataupun raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berlandaskan undang-undang. Yang ketiga, menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan melepas menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Lalu, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Dan yang terakhir, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Adapun keunggulan sistem pemerintahan parlementer, yang pertama, pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena remeh terjadi penyesuaian argumen antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Dan yang terakhir, beradanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Adapun kekurangan sistem pemerintahan parlementer antara lain, posisi badan eksekutif ataupun kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, kelangsungan posisi badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan habis sesuai dengan masa posisinya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat selesai. Lalu, kabinet dapat mengemudikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang agung di parlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Yang terakhir, parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau posisi eksekutif lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.